Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Hairunisa Krisnawati, kelas 10 MIPA 3, alamat Desa Kalimade, uji SKU Bantara poin 12, dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai pada 25 Juli 1907 ketika Lord Robert Baden-Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan, Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi kepramukaan untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Organisasi kepramukaan perempuan ini dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Selanjutnya, di tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama Jup atau Anak Serigala, berpedoman pada sebuah buku yang berjudul The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Pada tahun 1918, Baden-Powell kembali membentuk Rover Scout, yaitu organisasi kepramukaan bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda harus mengayuh sampahnya menuju pantai bahagia. Di tahun 1920 diadakan Jambore untuk pertama kalinya. Juga dibentuk Dewan Internasional Pramuka yang beranggotakan 9 orang biro, dan biro terpusat di London. Biro Pramuka Putra Dunia memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Kosta Rika, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan untuk putri memiliki 5 kantor pusat sekretariat di London dan biro kantor wilayah di Amerika Latin, Arab, Asia Pasifik, dan Eropa. Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell dianggap sebagai bapak pandu sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Gagasan organisasi Baden-Powell menyebar berbagai negara termasuk Belanda dalam waktu singkat. Pada masa itu, Belanda yang menguasai Indonesia pun membawa gagasan itu ke Indonesia. Akhirnya mereka mendirikan organisasi NIPV. Dalam perkembangan, pemimpin-pemimpin gerakan nasional membentuk organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Dalam waktu singkat muncul organisasi kepanduan antara lain CPO, JJP, NATTIPJ, SIAP, HW. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberi larangan istilah Padvindri, maka KH Agus Salim menggantikannya menjadi pandu atau kepanduan dan menjadi cikal bakal sejarah pramuka di Indonesia. Pada tahun 1930, berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK, PPS melebur menjadi KBI. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, kemudian dirubah menjadi PPKI. Pada tahun 1938, pada masa penduduk Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang. Maka banyak tokoh pandu memilih masuk ke Ibodan, Senindan, dan PGTA. Setelah proklamasi kemerdekaan kembali dibentuk organisasi kepanduan, yaitu Pandu
Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun 3 federasi organisasi, yaitu IP-Indo berdiri 13 September, Popindo tahun 1954, dan PKPI. Sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo. Sejarah Indonesia dianggap lahir pada tahun 1960. Hal tersebut berdasarkan pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada 9 Maret 1961. Mengapa peringatan Hari Pramuka diperingati pada 14 Agustus? Karena pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka diperkenalkan di seluruh Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diikuti dengan pawai besar. Sebelumnya, Presiden juga telah melantik Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.